Bren Esports knows they have successfully done this. What a turnaround from them in game number 3. Yep, and all we need now is the Earthquake, and Benzer will do it. That's it. Chaos Theory will take that third place. This entire season, they have been running so great. And finally taking down Bren Esports, that third place match. They will secure the spot. Take that prize. Who cares about the set? Don't knock over the set, guys. It's their moment. They can have everything they want to. It's been a long season, and they will grab that third place. Hey dan halo teman, balik lagi di JTV Channel. Kali ini saya bersama Benzer dan Kojoy. Kita lagi ada di Podcast. Oke teman, dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton di part 2-nya. Terlalu panjang mungkin, tapi semoga bermanfaat. Karena mungkin dari hal-hal yang kalian cuma lihat dari video-video sebelumnya, ada banyak hal yang mungkin belum pernah kalian dengar dan mungkin akan berguna buat teman-teman semua. Oke teman, kali ini di part 3 kita akan fokus cerita soal CRL atau Clash Royale League. Kita lanjut dari waktu setelah Asian Games, di mana di situ dimulai Clash Royale League season ke-2 2018. Saat itu kita masih di tim Chaos Theory dan pertama kalinya kita bermain full Indo di rosternya ya. Ada saya, Benzer, Carolus dan juga Ray Bagus. Oke teman, dan di waktu itu kita itu bisa akhirnya lebih bagus hasilnya. Peringkat berapa itu bandingan dulu? Sebelumnya Kedua ya di SEA. Iya kan? Semua anjir di kedua. Kan ketiga. Ya kita di SEA kita kedua, terus pas di seluruh Asia itu kita ketiga. Jadi itu baganya tuh SEA sendiri, terus Jepang, Korea sendiri, Jepang sendiri. Per ini berapa tim ya? 4 ya kalau nggak salah. 4. Jadi total ada 12 tim. Kemudian kita cerita apa ya? Nggak lolos playoff. Oh iya, nggak lolos playoff. Cuma udah meningkat jauh lah. Meningkat jauh dari kita peringkat ke Karena bawah. Benzer lagi percaya dirinya. Ya kan lagi. Intinya Benzer apa namanya? Nge-carry lah, ngangkat tim Chaos Theory hingga cuing. Tapi di waktu itu mulai juga kita kenal 2v2 lah ya. Dari sebelumnya kan individual. Nggak ada ngerti lah kita. Season pertama itu benar-benar nggak ngerti apa sih 2v2 ini, gimana sih cara mainnya, siapa sih yang pantas main. Intinya nggak ngerti apa-apa, intinya semua berkembang lah. Benzer waktu itu on fire banget di 1v1, kemudian di 2v2 kita juga belajar. Ray, saya, Carolus bener-bener saling belajar gimana cara main 2v2 dan siapa yang main di 2v2, intinya gitulah teman. Kemudian kita 2019. ini dulu lah ceritain yang wild card, yang berat nangis. Itu cuma satu-satunya match di Clash Royale League yang saya tahu ya teman. Gitu, yang sampai nangis dia gemeteran. Nanti saya kasih videonya di sini kalau ada itu selama sampai sekarang pun ada yang nangis gitu sambil main terus nangis. Wah, momen paling dramatis lah itu. Seingat saya juga itu kayaknya Rat pertama kalinya main CRL teman. Iya. Kalau nggak salah ya. Oh enggak, udah season 1 kan di MVP. Di MVP sama Ikitori itu. Oh iya. Master 1v1 terus Mikan Boya yang MVP lagi. Intinya dia sedih nggak jadi lolos lah ya. Kita juga gagal lolos waktu itu, kalah sama Sandbox. Itu si Sado waktu awal-awalnya gila pertama kali dia gitu. Ngeri banget lah intinya. Oke, kita lanjut temen. Jadi itu di 2018 season kedua dan lanjut lagi di 2019 season pertama. Waktu itu rosternya ganti lagi temen. Jadi gantian temen kali ini Ray Bagus sama si Carolus nggak bisa main di season selanjutnya di season 1 2019. Ray Bagus sama Carolus mengundurkan diri. Kali ini giliran Ray Bagus yang ada masalah pribadi dan si Carolus ada kuliah. Jadi dia udah ambil libur ya. Sebelumnya kan dia ambil libur dan ternyata sangat banyak yang harus dikerjakan di waktu itu. Dan kemudian Benzer sendiri juga seperti itu teman, banyak sekali hal yang harus dikerjakan di sekolahnya. Pokoknya numpuk lah teman. Tetapi beruntungnya Benzer ini masih bisa kejar lewat tugas-tugas di saat pulang ke Indonesia. Intinya gitulah. Cuman karena Carolus ini intinya kuliah itu lebih ribet ya teman. Jadi buat ngejar itu susah banget. Akhirnya dia memutuskan untuk mending nggak usah ikut dulu dan fokus ke kuliahnya. Dan aku juga tuh sebenarnya kalau nggak dibantu temen-temen cewek yang ada di kelas tuh, kalau mereka nak bantu catat kan mereka tuh berapa itu tugas tuh mereka bantu 6 sampai 7 cewek kayaknya. Ikan udah terkenal kan, jadi banyak yang mau bantu. Nah jadi mereka bantu teman-teman bikin tugas sampai tuntas. Nah aku itu pulang tinggal ulangan, tinggal ujian. Nah gitu.
Tuh. Jadi buat yang jomblo, kalian juara dulu Asian Games ya. Harus Langsung berprestasi dulu. berprestasi dulu. Langsung kalian Nih, banyak teman-teman cewek. sekelas tuh yang bantu aku tuh. Wah. makasih banget. 6 sampai 7 nggak cuma satu ya. Oke The best teman. lah kalian. Intinya gitulah. Jadi di season pertama di 2019 itu akhirnya masuklah roster untuk tim Chaos Theory dengan satu pemain dari luar negeri lagi. Oh yeah. Dan yaitu oh yeah. Dan Dexter balik lagi. Nah, dan untuk mengisi satu slotnya lagi, kemudian Dexter akhirnya memutuskan untuk lanjut lagi karena masalahnya itu sudah selesai, masalah pribadinya yang harus diselesaikan. Dan kebetulan di situ dia nggak jadi juga buat sekolah lagi ya, nggak jadi kuliah bukan juga. sekolah, kuliah. Iya kuliah. Dia lebih memutuskan untuk mengambil langkah ikut kita lagi di Chaos Theory atau dengan karirnya. Dan di situ udah beda belum ya formatnya Ben? Atau masih 4-4? Masih sama. Masih sama ya? Itu sama. Maksudnya timnya 4-4-4 gitu ya? Iya. Gaganya? Iya, masih sama. Iya, masih sama. Dan waktu itu selesai kita di peringkat Pokoknya yang satu ya? masa jayanya. Oh ya, Chaos masa Theory. jayanya Chaos Theory. Peringkat 1. Jadi ya teman ya, nggak akan selamanya orang yang di bawah itu akan di bawah teman. Terus Asal ada usaha, pasti ada perubahan teman. Dunia itu berputar, bro. Mantap bro. Berputar lah dunia. Akhirnya kita bisa membawa tim Chaos Theory di top 1 regular season ya. Di SEA waktu itu timnya masih sama, yang beda apa ya Ben ya? Kayaknya Talon ya? Talon masuk belum sih itu? Ya, Talon masuk ya udah. Heki udah nggak ada? Talon masuk. Iya kayaknya. Kayaknya kan Makanya SB juga kan ada. ingat nggak? Iya. Dan Denzer. Oh Iya, iya, talon. talon, benar. Iya. Talon. Kalau nggak salah sih teman. Ganti Aki, bener talon. Iya, intinya gitulah. Terus kalau tim Korea ini banyak lah yang ganti teman, karena OP Gaming ganti nama. Ganti nama. Oh, dulu namanya OP Gigi Skeleton teman. Oh iya. Pokoknya ribet lah namanya tuh. Iya, benar. Terus King X Zone Dragon juga udah nggak ada kan semenjak Iya, itu udah kan? nggak. Ganti lah apa lagi? Oh, masih ada. Kan ada line itu, masih ada. Oh iya, masih ada ya. Ya gitulah intinya. Intinya setelah itu kita lolos ke playoff. Pertama kalinya kita lolos playoff lah ya itu ya. Dan kita ada di juara ketiga kalau nggak salah. Ya kan? Jadi kita gagal melaju ke final gara-gara Ponos. Apa ya? Iya, Ponos. Kita kalah sama Ponos. Dan kita perebutan juara 3 kebetulan menang di lawan siapa? Brand Esports. Sampai di situ kita tukar jersey karena emang kita udah deket juga ya kayaknya sama Brand Esports. Udah kayak teman lawan temen lah ibaratnya pokoknya gitu. itu yang walaupun cari juara 3 itu anjir seru banget, megah banget tuh. Iya, Karena ketat. itu wah gila pokoknya. Tapi di situ parahnya temen di awal-awal kita itu bener-bener kalah habis. Itu aku kalah ya sama si Fabian 2-0. Wah itu pada saat itu aku marah tuh sama mereka berdua soalnya udah menang teman-teman. Udah menang, aduh bisa kebalik jadi kalah. Wah. Waktu gue suruh lava depan. Iya. Jadi keputusan tuh di setiap tuh itu waktu itu di tangan saya temen ya. Saya yang nyuruh-nyuruh Dexter. Dan waktu itu saya salah langkah temen. Soalnya si Brand Esports ini nggak ngedefend pinternya. Intinya gitulah. Dia fokus nyerang juga tower sebelah. Coba nanti kalau lihat reaksi lu pas kalah itu, wah itu lu marah banget tuh langsung wah. Pokoknya reaksinya dapat banget. Ya, itu lava cuplikan. Kalau ada ya nanti aku carikan, intinya gitulah teman. Baby Dragon. Lightning has become such an important card for Chaos Theory. One Inferno Tower is just not enough for Bren. What else do they actually have? Charging into the right. Yeah, this is Bren just trying to get a Princess Tower. They're happy to sacrifice that bottom left one to get this top one. Now the Lumberjack is on there. That is a ton of damage. Okay, there's the zap. Now it's just the poison, and Bren Esports knows they have successfully done this. What a turnaround from them in game number 3. And with that poison damage. Soalnya merasa bersalah teman. Dari unggul loh itu bener-bener unggul. Intinya gitu. Terus di 1v1 set si Denzer menang ya lawan siapa dia? Manong GP. Manong GP. Wah, Dan KOTH. King on the Hill. Wah, tapi itu parah Akhirnya. itu di Dia apa? wah di 1v1 tuh dia dapat benar-benar nge-snap. Oh Jir. iya, Gila. match up-nya. Emang gila 100% tuh. Makanya pas menang, wah pokoknya bersorak-sorak lah di arena itu, bersorak-sorak anjir. Gara-gara gua main tebak-tebakan di sepati. Wah gila itu memang bener-bener. Intinya Benzer membuktikan kelasnya lah teman. It's a little too green. Yeah, this time he's got to get that Inferno Tower going right away, so also it's more difficult to get the Lightning. Of course, it does reach, though, with that range there, but that does clean up. It makes Manong GP having easier time to place all the other units, so it's out of that lightning, lightning circle. That's what he was looking for. That. Yeah. Ooh,
Minor placement. Very good. That Prince just in time with the Goblin Giant here. 4:12 left. Even a zap was used right there. So, and because there's no Sparky, Manong Pinyu knows that he has some time. This one is actually really powerful. Oh, it's done. Benzer does take game number 1 here. It looked bad for him. It looked like Manong GP had all the counters, but this guy is so good. He finds Waktu itu di 1v1 Nggak ada kata-kata kan di waktu itu 1v1 the best 1v1 player. Iya. Tapi Best tahun of itu. sebelumnya kan juga. Iya. Ya, Dulu. KOTA itu kalau setahunnya iya. sebelumnya KOTA, terus tahun selanjutnya Selanjutnya? 1v1. Jadi 2018 season kedua Benzer dinobatkan King of the Hill terbaik. Terus di kedua Kemudian 1v1 terbaik. 2019 season pertama 1v1 terbaik. Kebetulan Terus, saya dan iya, Dexter juga 2v2 terbaik. Pokoknya masa jayanya Terus aku kita lah. juga KOTA di 2 terbaik. KOTA peringkat 2 Wajar lah kan kita menang siapa, 2-0 terus. Kensu kayaknya gara dia itu. Kan dia menang-menang tuh bantai-bantai Oh, si Kensu Messi. Ya, dari FAF. Faf. Jadi gitulah teman, kita akhirnya juara 3. Itu pertama kalinya kita bener-bener juara ya, bukan cuma di regular season. Jadi bener-bener kita juara ketiga pertama kalinya. Dai having that earthquake now, waiting for a few more spells or just a single hog hit. Dai, I think he feels that Inferno Tower, he just cannot break through that, and a Valkyrie is a great answer against those piggies. Yep, and all we need now is the Earthquake, and Benzer will do it. That's it! Chaos Theory will take that 3rd place. This entire season, they have been running so great. And finally taking down Branny Sports, that 3rd place match. They will secure the spot. Take that prize. Who cares Don't about knock the set? Don't knock over the set, guys. It's their moment. They can have everything they want to. It's been a long season, and they will grab that 3rd place placement. Dan di situ kita diundang BCG waktu itu bukan sih? BCG, Iya. karena setiap Asia dan itu diambil 3 besar. Jadi ada 3 Asia, tim dari Asia, Cina sama West. dan diadu di situ di WCG. Walaupun nggak sesuai ekspektasi kita. Kita kira akan kayak World Final, ternyata tidak terlalu memenuhi ekspektasi kita. Karena mungkin kan banyak game yang dipertandingkan kan beda. Iya. World Final cuma fokus ke CR. Jadi, Kesalahan fatalnya gitu. Ya, sampai di situ kita akhirnya dapat silver medal pertama kalinya ya Ben ya, kita dapat. kali kita dapat Juara 2. Tapi lu kan Asian Games, jadi lu nggak pertama kalinya lah. kalian. Kalau buat aku dan Fabian, intinya gitulah teman. Pertama kali kita dapat bonus banyak juga. Gitulah teman intinya. Jadi dari 2019 awal itu kita berhasil mendapatkan itu semua dan lanjut ke 2019 season kedua atau season terakhir kita di tim Chaos Theory. Di situ adalah season paling kita pede teman, karena line up-nya full roster Indonesia lagi akhirnya terwujudkan. Sekali lagi teman, bener-bener semua line up itu di tangan kita teman. Kita bisa pilih atau merekomendasikan siapa untuk mengisi slot yang kosong teman. Intinya gitu. Karena mungkin bosnya lihat juga ya teman, kita udah mulai kasih prestasi. Ada pokoknya apa kok kalau bisa naik terus, peningkatan lah ya. Dari awal sampai akhir, akhirnya peningkatannya itu menjanjikan dan akhirnya kita memilih Carolus dan juga Carolus ya untuk menggantikan dan akhirnya kita full roster lagi, full Indonesia. Dan ya kita mulai ceritanya waktu itu, tetapi ya teman, semakin berjalannya waktu bukan hanya kita yang jadi jago. Mereka tim lain tuh parah, banyak pemain-pemain baru yang muda-muda tuh meningkat teman-teman. Jadi persaingannya makin ketat pokoknya. Wah. Semakin ketat lah persaingannya. Kita saja yang berkembang, orang lain juga berkembang. Dan juga coach-coachnya juga banyak. Lebih sekarang pokoknya lebih analis lah, apalah, semua lengkap lah. Kiss lah yang paling gila, ada si Diego, ada si siapa tuh yang dari Max Lemenance atau siapa? Lengkap semua. Gila, sampai Kali pun kan itu mantan. Ya, Kali. Oh iya. Pokoknya cuman kita yang datang berlima atau berempat doang lah teman. Lainnya tuh kalau udah datang tuh udah kayak kesebelasan lah, udah lengkap lah mereka semua tim tuh. Apalagi ada Jepang tuh kameramen gitu. Wah, intinya cuma gitu. kita pokoknya yang cuma benar-benar 4 orang. Intinya singkat aja, di situ kita finish di peringkat berapa ya Ben ya? Ketiga lagi teman-teman.
Ketiga lagi ya? Kalah Kita sama pas Cup. di Regular season? Regular season kita keempat kan, yang dicari tuh 4-4 itu pokoknya itu. Oh, gitu udah dibagi digabung grup. ya? Iya, dibagi grup A sama grup B itu Oh, dicampur 6-6 Korea. 6-6 ya? 6 grup A sama grup B Itu sistemnya udah beda teman. Jadi udah bukan SEA Korea Iya, Jepang. dicampur undian. Undian. Jadi 12 dibagi 2, 6-6 grup A dan grup B. Dan diambil cuma 4 besar. Dan kita menurun performa waktu itu. Iya. Kita di peringkat 4. Bener-bener beruntung banget bisa lolos. Bisa lulus. Dan akhirnya kita lolos ke babak playoff ya itu ya namanya. Kalah sama Faf. Iya. Iya. Dan di situ Tapi di pertama kan kita kalah di POK. Tapi kita masuk di loser lagi, loser bracket. Iya, loser bracket. Dan di loser bracket itu kita udah meningkat lagi, udah unggul. Menang lawan tim pertama, menang lawan tim kedua. ini nggak Ben timnya apa tuh? Pertama kita lawan si Kings Dragon X, Iya, si itu Line ya? Line. Terus Line, kedua Mori, kita Trufes. lawan si Expo Master, OP Jiming. Oh iya, OPJJ. Dan ya ketiga Terakhir, lagi ketemu Fab. nih si Fab nih, dan ini si Fab ini lagi jaya-jayanya Iya, 1v1 sama Tuvitunya sih itu ya. Tuvitunya gila. Kan tuh, kalah nggak loh, udah pernah salah kalah. Tuvitunya kalah kan gue itu sama Iya, Pak. nggak pernah, mereka nggak pernah kalah tuh, Tuvitunya menang terus win rate paling tinggi. Kita Terus ASEAN si sama Jack Kenshi. itu lagi on fire, udah pede di panggung. Iya, makanya udah emang- biasa. Memang. Tapi salah sih kesalahan. Padahal mestinya kalau kita belajar dari pengalaman kan, aku udah kalah sama Jack, mestinya kita ganti si Carlos ini. Aduh. Tapi nggak dimainin mungkin dia. lah Ben, nggak mungkin kita. lah, kan udah di Carlos juga bawah udah penentuan. Iya, Carlos juga pasti mikir nggak Iya, mau lah dia. nggak mau dia. Pokoknya itu udah kepercayaan Nah, selama tim lah itu. ini dia nih, teman. Penting, paling penting. Kita selipkan juga. Jadi di antara kita ini nggak ada yang murka atau pengen main ya teman. Bener-bener semua itu pure kita diskusi. Siapa yang main, siapa yang pengen main itu kita jujur, terbuka. Nggak pernah ada kalau masalah roster ya teman. Nggak pernah ada kita cekcok soal siapa yang main. Kecuali waktu sama Oya teman. Emang itu ada hal-hal kayak kita itu lebih kasih dia waktu, kita lebih kasih dia slot buat main walaupun kita pengen main juga. Jadi sebenarnya tadinya kita gantian, tapi di situ kita nggak enak sama ini intinya gitu teman. Karena beda negara juga sulit juga untuk menjelaskannya. Tapi selama kita bermain ada Fabian, Ray Bagus, Carolus, Ben dan saya kebetulan nggak pernah ada masalah soal in game atau soal roster gitu, nggak pernah ada masalah teman. Intinya gitu. Dan akhirnya kita gagal walaupun satu langkah lagi langkah lagi ke world final, gagal lagi. Di situ di bracket sebelah Kicks juga kebetulan sama banget teman-teman. Jadi dia dari loser bracket maksudnya dia menang 2 kali tapi gagal lawan OGN Entus. Dan memang layak OGN Entus dan Fav melaju di world final. Jadi di waktu itu karena nggak ada perebutan juara 3, harusnya kalau ada pun kita lawan Kicks ya Ben ya. Cuman karena nggak ada ya kita bisa katakan kita dan Kicks adalah juara 3 atau juara yang sama-sama lah teman. Intinya 3 dan 4 sama. Oke, dan itu adalah cerita kita di Clash Royale League Asia semenjak di Chaos Theory, dan kemudian kita berpindah di Kicks Team. Untuk berpindah ke Kicks Team di awal mulai ini saya nggak tahu atau ceritanya itu lebih panjangnya atau yang lebih tahu Kojoy dan Ben. Iya, Silakan ceritain bro. Ya kan awalnya Kicks dari 2019 awal kan emang udah ada kontak, Hijau kok, biar kuning. Terus udah ada kontak, terus ya tetap ada keep in touch lah dari 2019 awal, terus 2019 akhir pas udah ada isu kan CRL East ini Jepang sama Cina mau digabung semua. Saya duluan udah tahu, cuma kan nggak boleh share, nggak boleh disebar infonya. Jadi ya cuma saya, Ben sama Jay yang tahu. Fabian juga tahu gitu ya kayaknya. Gini aja lah, berarti intinya Kojoy ini udah kenal dulu sama ownernya Kicks lah ya. Yang dimaksud keep in touch tadi itu kayak Kojoy ini udah bukan dekat, cuman saling kenal. Udah ada kontak-kontak lah, udah ada ngobrol-ngobrol, dia pun cuma casual gitu. Dan Kojoy ini juga selalu ngomong ada info apa selalu dikabarkan kepada kita. Kita ada di satu grup, Ray, Fabian, Carolus, saya, Benzer dan Kojoy gitu teman. Terus lanjut kok. Jadi pas itu ya udah terus diceritain sama ownernya Kicks yang ngomong semuanya, dia juga jujur terbuka ngomong semuanya, mau Benzer, Jay gitu. Dia cuma mau pilih Benzer sama Jay, mau diajak ke Kicks ini itu. Ya udah pas itu awal ya udah kayak istilahnya gentleman agreement lah, biarpun bukan hitam di atas putih, tapi kayak ada persetujuan verbal lah gitu, saling percaya lah gitu. Dan pas itu juga kan Kicks juga belum tahu bisa masuk di CRL Asia apa enggak kan? Masih harus nunggu persetujuan dari Supercell dulu. Terus selain Kicks juga jadi ada yang menarik kita. Selain Kicks yang mau Benzer, yang mau undang Benzer ada 3 tim West, Tribes Gaming, tim Queso. Kalau tim Queso suruh Benzer trial dulu.
Kalau yang langsung mau Benzer masuk, Space Station Gaming, sama Tribes. Jadi itu udah bener-bener kayak, yolah sini Benzer gabung sama kita gitu. Dan tapi kan pas itu Benzer sendiri, Benzer juga kurang nyaman karena dia juga nggak gitu bisa bahasa Inggris. Jadi baru ada pertimbangan. Kayaknya kita ada pikir-pikir dulu lah ya, ada mikir-mikir, diskusi segala macam. Kayaknya udahlah Benzer sama Jay, maksudnya biar bisa sama Jay lagi, biar bisa kayak istilahnya belajar bahasa Inggris dulu, nanti 2021 baru ke West atau gimana, itu pun kalau misalnya masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan gitu. Jadi berjaya di East dulu lah istilahnya, jangan langsung di Asianya aja belum berprestasi udah mau ke West gitu. Jadi ya pertimbangan seperti itulah. Panjang lah. Tapi kan ada sempat juga kita kan diajakin brand waktu itu Brand e-sport juga awal-awal juga brand e-sport, cuma brand e-sport ini kurang terbuka, kurang transparan. Ditanya apa, jawabnya apa. Jadi biarpun saya udah tahu info dari Kicks, saya sengaja nanya brand e-sport gimana mereka kurang gitu mau terbuka. Jadi ya kalau awalnya aja udah nggak ada keterbukaan, gimana bisa jalan lebih jauh gitu? Kan susah. Kita harus saling percaya lah gitu. Jadi pas itu ya udah diskusinya, ya brand udah janganlah gitu. Udah jangan sama brand, jadi sama Kicks saja. Karena ownernya emang baik banget ownernya. Terbuka, jujur lah, yang penting jujur aja. Jujur lah. Terbuka. Gitu. Ya itu awal mula kan gabung Kicks. Awal mula gue dan kayaknya ya udah habis itu ya ceritanya ya harusnya udah pada tahu lah sampai sekarang. Iya. Sampai akhirnya ya emang nggak bisa jadi juara Asia. Memang takdir ketiga. Intinya emang apa yang kita harapkan ya belum dikasih sesuai yang kita inginkan, cuman kita udah berikan yang terbaik. Jadi di saat kita masuk Kicks itu teman, seperti yang kalian tahu, saya kan lebih banyak sebagai cadangan dan Benzer sebagai 1v1 player. Jadi di Kicks ini kita belajar banyak hal teman-teman yang belum kita rasakan di CT. Iya, di sebelumnya. Sebelumnya kayak kita ini ternyata player ini kalau memiliki coach tuh gini ya. Gini. Karena semenjak di Castory nggak pernah ada coach. Banyak perbedaan. Jadi ada manajer, ada coach. Kalau di Castory kan hanya ada manajer, nggak ada coach. Jadi semua itu ditentukan coach, latihan, pokoknya jam-jamnya, rosternya, semua ditentukan oleh coach. Dan apalagi ya dibalik itu kayak jam latihan itu harus tepat seminggu, waktu. pokoknya selalu update lah temen, beda-beda lah. Intinya harus tepat waktu, harus ini itu. Kita lebih berlatih untuk profesional lah, jadi lebih profesional temen. Dan di situ kita belajar banyak, lebih menghargai orang lain, menghargai waktu. Terus apa lagi ya? Intinya banyak yang bisa kita pelajari teman-teman. Dan di season pertama ya lebih beruntung kita bisa juara ketiga. Waktu itu juara pertamanya si Faf ya. Faf, terus WEDJM dan Kicks ketiga. Dan di season terakhir kita di 2020 yang baru saja berakhir juga, kita ada di peringkat 3 regular season. Kemudian di finalnya kita gugur di top 6 di playoff. Pertama kali playoff, cuman kita nggak main sekali aja karena kita main 2 kali dan kebetulan semuanya kalah tipis. Tapi ya memang itulah mungkin yang sudah digagalkan oleh takdir. Udah takdir. Mungkin belum waktunya, tapi siapa yang tahu kan teman-teman, kedepannya kita berharap aja yang terbaik. Intinya gitu soal Clash Royale League Asia dan semua cerita kita di Clash Royale League. Dan segmen terakhir teman, ini saya nggak cerita-cerita, saya nggak bilang ke Kojoy dan Ben karena saya mau semuanya natural. Kalau kita bicara serial ini nggak Abdul kalau kita nggak ngomongin Ray Bagus, Fabian, Carolus adalah orang-orang yang pernah mengisi hari kita, mengisi perjalanan kita dari 2017 lah bisa dikatakan. Jadi di sini saya mau kasih pertanyaan kepada Kojoy dan Ben. Ini benar-benar saya nggak bilang ke mereka. Saya mau semuanya natural dan sebagaimana mestinya. Tolong mulai dari orang-orang yang pertama ya, dari Fabian. Lu bilang Fabian itu orangnya gimana? Kemudian apa hal yang paling lu ingat atau apa hal yang paling mengesankan dari Fabian? Terus lanjut ke Ray Bagus, ke Carolus, dan baru kita bertiga. Ini pasti akan seru banget dan mengharukan. Wah, bingung ini. Iyalah. Jadi intinya gitu teman, kita langsung aja biar mereka nggak mikir, biar spontan, oke? Kita awali dari Kojoy, biar Benzer dapat contoh. Gue udah tahu dari Ben. Oke. Kalau Fabian awalnya ketemu dia orangnya tertutup banget dan ya
aku rasa juga kayaknya sifatnya hampir mirip sama aku gitu loh, susah percaya sama orang awal-awalnya gitu. Cuma ya itu, semakin jalan kenal, semakin jalan waktu, asik juga Fabian orangnya. Ya mulai kesini, ya dia udah mulai terbuka sama kita. Mungkin karena dia juga merasa, lama, kan? ya kita orangnya semua ya nggak pakai topeng gitu loh. Dari awalnya gitu, akhirnya juga gitu kan, udah 2 tahunan juga harusnya udah